Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanana Malviro dari kelas PIPSC dengan NIM 18130065. Saya akan menjelaskan tentang Islam abad 20. Pada awal abad 20 muncul pemikiran pembaharuan Islam, yaitu yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima oleh ajaran Islam. Dan yang kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Lalu, gerakan-gerakan pembaharuan yang mulai muncul pada abad 20 ini, yakni yang pertama ditandai dengan munculnya gerakan Wahabiyah. Gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahab pada tahun 1703 dan 1787 di Arabia. Lalu di India itu dipelopori oleh Syah Waliullah yang pada tahun 1703 dan 1762. Ada pula gerakan Sanusia di Afrika Utara, yang mana gerakan ini dipimpin oleh Said Muhammad Sansuni. Nah, sedangkan yang kedua dimulai dengan upaya pengiriman pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa. Di sana mereka itu bertujuan untuk menimba ilmu pengetahuan. Di samping itu adanya upaya penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Nah, gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut lambat laun itu lama-kelamaan merembet ke dunia politik. Hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Lalu, adanya hal tersebut sehingga muncullah gerakan pan-islamisme yang dimana itu persatuan Islam sedunia. Nah, gagasan politik pertama kali yang didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusia dan masa jayanya itu disuarakan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 dan sampai 1897. Semangat pan-islamisme ini mendorong Sultan Kerajaan Utsmani Abdul Hamid II untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul. Gagasan ini disambut hangat dari dunia Islam. Akan tetapi menjadi duri bagi kekuasaan Sultan sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Lalu, gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat itu mulai masuk ke dalam dunia Islam melalui persentuhan dunia Islam dengan Barat. Yang mana ini terjadi pada pelajar-pelajar Muslim yang menuntut ilmu ke Eropa atau lembaga pendidikan Barat yang didirikan di negara mereka. Gagasan kebangsaan ini pada mulanya mereka itu berpendapat bahwa ini tuh tantangan dari pemuka-pemuka Islam karena dinilai tidak sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi ia berkembang dengan cepat karena meredupnya gagasan pan-islamisme. Lalu di Mesir, benih-benih semangat nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan yang terkenal memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Sedangkan di India, gagasan pan-islamisme dikenal dengan gerakan khilafah juga mendapat pengikut yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Syed Amir Ali pada tahun 1848 sampai 1900
28 Masehi. Namun, gerakan ini cepat pudar setelah usaha menghidupkan kembali khilafah yang dihapus oleh Mustafa Kemal pada tahun 1924 Masehi. Di Turki tidak mungkin lagi. Kemudian populerlah gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India. Tetapi gagasan nasionalisme ini segera ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Islam dikarenakan di dalam gagasan tersebut kaum muslimin yang minoritas tertekan oleh kelompok Hindu yang mayoritas. Karena sulit terwujudnya persatuan antara keduanya, maka umat Islam di benua ini menganut Islamisme yang dikenal dengan komunalisme. Gagasan komunalisme ini sebenarnya sudah mengemuka pada masa Ahmad Khan sebelum Liga Muslimin berdiri dan kemudian mengkristal di masa Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Sedangkan di Indonesia, gerakan yang ada di Indonesia itu ada partai politik besar seperti Serikat Islam yang berdiri tahun 1912 dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dan Partai Nasionalisme Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Lalu ada juga Partai Nasionalisme Indonesia baru dipimpin oleh Muhammad Hatta pada tahun 1931 dan Persatuan Muslim Indonesia atau yang disebut PERMI itu menjadi partai politik pada tahun 1932 di bawah pimpinan Mokhtar Lutfi. Nah, dari gagasan tersebut kemudian terdapat usaha-usaha untuk membebaskan diri dari penjajah di negeri Indonesia sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memerdekakan dirinya dari penjajah. Lalu tidak lupa pula disusul oleh negara Pakistan yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Kemudian Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua dewan konstitusi yaitu India, Pakistan, dan Timur Tengah, Mesir secara resmi memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922 dari penjajahan Inggris. Tetapi dalam pemerintahan Raja Farouk, pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada masa Jamal Abdul Al-Nasir yang menggulingkan Raja Farouk pada tanggal 27 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. Lalu di Asia Tenggara, Malaysia yang waktu itu termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1957 dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi ia memerdekakan negaranya dari seorang penjajah. Demikianlah satu persatu negara-negara Islam memerdekakan dirinya dari penjajah. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir seperti negara-negara Islam yang dulunya bersatu dengan Uni Soviet yaitu Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan dan Kazakhstan, Tajikistan dan Azerbaijan pada tahun 1992 dan Bosnia mereka mulai memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1922. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terlepas dari bentuk dan usaha perlawanan yang telah dilakukan oleh umat Islam terhadap bangsa-bangsa penjajah, semangat rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa atau yang disebut nasionalisme. Mereka merupakan unsur penting yang menjadi motor penggerak dalam jiwa kaum muslimin. Semangat nasionalisme inilah yang kemudian memberikan motivasi untuk terus berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah sehingga kaum muslimin dapat memproklamirkan kemerdekaan negaranya.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.